Seperti biasa ketika Panji Pragiwaksono sedang tur dari kota ke kota, selalu bertemu dengan teman-teman dari komunitas. Saat ini saya berada di Stand Up Indo Makassar. Sebagian sedang menuju ke sini dan bersama dengan saya adalah Rizky Teguh, sang opener. Kalau gue biasanya menyempatkan waktu untuk ketemu sama anak-anak komunitas, bisa nanya-nanya sama kita soal stand up dan segala macamnya. Mau nggak ditanya-tanya? Mau, tapi kayaknya mereka juga udah jago-jago Mas Panji, saya mah. Enggak sih kayaknya. Oke, teman-teman silakan kalau mau nanya soal stand up, mau nanya-nanya soal karir, mau nanya-nanya soal senior sombong, senior komunitas. Siapa itu Mas Panji? Ya, Aldi Gunawan lah, sama Adi Surya. Silakan teman-teman mau nanya apa bebas, mumpung lagi ketemuan, bebas. Silakan. Pakai mikrofon kalau mau nanya. Kayaknya mereka, silakan pakai mikrofon tuh. Halo, malam Mas Panji, Mas Ristek. Selamat datang di Makassar. Perkenalkan nama saya Wawan. Saya mau nanya Mas Panji, ini kan untuk mensrea ini kan kurang lebih membahas tentang politik ya. Betul. Saya mau tahu apakah kan 1 minggu lagi akan ada stand up fest Mas Panji. Yang saya mau tanya apakah materi mensrea ini akan dibawakan juga di stand up fest atau memang eksklusif untuk penonton mensrea, beda sama materi stand up fest? Itu aja Mas Panji. Oke, kalau saya sendiri materi mensrea sama materi stand up fest beda. Karena Ajis nggak bolehin, katanya Ajis materi stand up fest harus materi baru. Sebenarnya mensrea kan udah dibawain berkali-kali di kota-kota lain. Jadi nanti pas stand up fest saya bawain materi stand up tentang naik Gunung Kawi bersama Zawin. Yang mungkin dibawain besok. Mungkin, tergantung sama penonton. Penonton disuruh milih mau Q&A atau mau materi stand up fest. Kalau mereka pilih materi stand up fest, besok saya bawain. Kalau Anda? Beda kan emang gitu, arahan dari Bang Ajis harus materi baru waktu stand up fest. Jadi katanya materi stand up fest nggak boleh dibawain selain di open mic. Jadi materi mensrea sama materi stand up fest beda. Kalau Ristek karena dia penulis, komika penulis, jadi rajin materi stand up-nya. Oke, terima kasih pertanyaan Wawan. Siapa lagi yang mau nanya? Silakan bebas. Kau naik kan di stand up fest di? Oh tidak. Oh, kirain naik. Tapi berangkat di? Ada tiket. Tapi? Tiket pesawat dulu. Terserahkan di atas. Ayo, siapa yang mau nanya? Mumpung lagi ketemu. Mau nanya sama Ristek juga boleh? Boleh. So, nanya sama Panji. Ini gua. Ya, silakan. Perkenalkan Bang Panji, Bang Ristek, saya Aca. Aca? Iya. Silakan Aca. Bagaimana caranya kalau stand up tidak takut dilihat sama senior? Stand up tidak takut apa? Iya. Tidak apa? Tidak takut dilihatin sama senior. Oh, lu kalau lagi stand up dilihatin senior takut? Iya Bang. Ristek dulu. Saya ya. Ristek sering di stand up di depan, semalam dia stand up di depan 3 founders. Iya. Mungkin ini masalah komik daerah teman-teman ya kan, saya juga komik daerah gitu. Pertama kali ke Jakarta emang rada gugup tuh diliatin senior lah gitu. Tapi siapa ya? Saya lupa yang ngomong siapa, tapi dia senior itu datang bukan buat nilai. Mereka datang juga buat pengen open mic gitu. Ketakutan kita kan karena takut dinilai kan. Mereka nonton nggak nilai kok. Kita nonton teman-teman yang lain open mic kan juga nonton aja kan, nggak nilai kan. Ya itu ketakutan kita emang karena takut ternyata biasa aja nih orang nih gitu. Ternyata nggak lucu gitu. Nggak gitu kok mereka nyatanya gitu. Jadi itu yang buat sekarang saya nggak takut lagi. Keren. Kalau ini kata gue ya. Lagian kalau ditonton senior, emang resiko terburuknya apa? Ngebom. Ya, juga kalau ngebom emang kenapa gitu? Gue kasih tau ya, karena buat gue, kalau gue ngeliat junior lagi stand up, kalau dia lucu, hiburan karena gue gak kenal dia. Kalau dia nggak lucu, paling gitu-gitu doang.
Gitu, udah gitu doang. Emang kenapa? Lu pecah, kami ketawa. Lu nggak lucu, kami ketawa. Nggak ada tuh yang kayak, nama lu siapa tadi? Aca. Aca, Bang. Nggak ada yang kayak, bunuh aja Aca. Anjing, malu komunitas, nggak ada kayak gitu. Kalau ada senior yang kayak gitu, seniornya anjing. Kalau ada senior yang kayak gitu, seniornya anjing. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir. Kami mah nonton stand up. Kalau lu lucu, kami happy. Lu nggak lucu, kami happy karena bisa diketawain. Dan menurut gue sih lebih ke masalah nggak kurang akrab aja kali sama senior. Lama-lama juga kalau sering ketemu, sering ngobrol juga masih hormat tapi nggak canggung dan nggak takut gitu. Jadi mungkin lu butuh lebih banyak waktu untuk kenal sama seniornya. Oke, Bang. Ya. Terima kasih. Siapa lagi mau nanya? Bebas. Tapi kadang Star Trek juga Mas Panji. Star Trek apa? Apa kayak Starstruck. Star Star Trek mah film luar angkasa. Iya, gitulah. Starstruck. Gitulah. Itulah biasanya orang kalau misalnya lagi audisi suci ketemu sama Radit, Iya. ketemu pada Indro, Ketemu Mas Panji juga salah satunya. mungkin kayak shock gitu. Iya. Iya. Biasa ngeliat di TV, tiba-tiba ngeliat langsung. Iya. Kita udah sering ketemu sampai hari ini saya masih canggung sebenarnya. Jangan bohong, jangan bohong. Yuk, yang lain mau nanya apa? Bebas. Ya. Halo Bang, perkenalkan nama saya Kipli. Nama lu siapa? Kipli. Kipli. Silakan Kipli. Kenapa Kipli? Iya, pertanyaan saya itu apa yang menyebabkan ada materi yang pernah lucu di suatu tempat tapi kadang juga tidak kena di kalau beda tempat begitu dan penyebabnya dan apa solusinya begitu. Itu saya Bang. Kalau dari gue ada 3 penyebabnya. Kipli tadi namanya? Kipli. 3 penyebabnya. 1, delivery-nya beda. Stand up itu presisi banget. Gue suka merhatiin komika-komika punya joke yang sama, dibawain di satu tempat di tempat lain, beda delivery-nya. Hasilnya beda. Gue ngeliat langsung orang-orang kayak gitu. Ada komika-komika yang kayak bawain joke yang sama di sebuah tempat pecah, di tempat lain nggak pecah, karena beda aja cara bawainnya. Titik dan komanya harus pas gitu. 1, jadi kadang bawainnya emang nggak konsisten. Ada banyak komika kayak gitu, kayaknya masalahnya mungkin nggak nulis, lebih ke inget aja. Kalau open mic, gue pengen ngomongin ini gitu. Jadi nggak pernah benar-benar dia baca. Itu satu ya, itu mungkin satu karena beda penulisan, beda delivery. Yang kedua emang karena penontonnya berbeda, itu memberi dampak. Contoh, lu punya joke tentang, misalnya lu punya joke tentang kuliah, dibawain di depan anak kuliah ketawa, di depan anak SMA nggak kena, di depan orang kerja tergantung gitu. Mungkin ada yang relate, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang joke kan lucu karena kita ngerti lucunya di mana, ngerti konteksnya. Jadi mungkin karena memang penontonnya nggak pas aja itu juga. Nah yang ketiga, kemungkinan beda tempat, beda ketawa adalah karena, tapi mungkin mirip kayak yang pertama ya, karena grogi. Orang tuh bisa nyium kalau, menurut gue ya, penonton tuh bisa ngeraba kalau lu deg-degan. Kita kalau ngeliat komika deg-degan tuh kita juga, aduh. Tapi sih ada orang panik, kita ikut deg-degan gitu. Sering kayak gitu. Dan karena kitanya panik, penontonnya ngerasa panik, dan mungkin delivery-nya jadi beda, akhirnya nggak kena. Tapi rata-rata gitu. Tapi lebih sering gue nyadarinya yang pertama dan yang kedua, beda delivery, emang crowd-nya nggak ngerti joke-nya di mana. Gitu. Kalau apa? Sama Mas Panji. Sama emang kayak gitu. Apalagi kalau saya tuh kan emang mainnya apa sih mencak gitu. Kalau emosinya kurang dikit aja pasti punchline-nya nggak sama seperti awal-awal waktu dibawain gitu. Nah. Oh itu dia mungkin salah satunya tuh. Kitanya bosen. Energinya beda. Kejawab? Lagi silakan. Jadi apa kayak solusinya begitu Bang? Apakah harus dilatih saja di open mic secara terus-menerus atau bagaimana? Tergantung. Kalau permasalahan yang pertama, berarti mesti disiplin sama delivery-nya. Ketika lo open mic, pastiin cara delivery-nya sama. Kalau emang masalah yang pertama. Kalau masalah yang kedua, ya sial aja karena crowd-nya nggak ngerti. Lu salah milih joke untuk crowd yang salah. Atau lu ganti sedikit angle-nya. Kayak contohnya, dulu waktu Sakit Bang Saku tuh gue punya joke soal toa masjid. Di Indonesia gue ngomongnya, lu tahu kan di Indonesia kalau lagi
bulan puasa suka ada suara orang ngebangunin. Tapi waktu gue bawain di luar negeri, kayak di Afrika Selatan, gue bawainnya, lu tahu nggak kalau di Indonesia itu pas lagi Ramadan gitu kan beda tuh. Kalau gue ngomongnya, lu tahu kan di Indonesia kalau lagi bulan Ramadan tuh ada suara azan. Mereka kan yang mana gue ngerti, orang gue udah lama tinggal di Afrika gitu. Jadi mungkin ganti pendekatannya. Jadi tergantung solusinya yang mana, tergantung sama masalah yang mana. Gitu ya. Ya, boleh. Kalau misal tadi yang masalahnya itu yang di kedua, kalau kayak crowd-nya yang tidak Nggak ngerti, nggak nangkap. begitu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memilih Joke. materi ya joke-nya? Padahal kan kadang ada panggung yang kita tidak tahu bagaimana audiensnya nanti yang bakalan di. Ada dua sih. Yang pertama nonton yang sebelumnya. Gue sering ganti set di tempat. Setelah gue ngeliat, oh ekot yang kena, gue ganti ya beat-beat yang terlalu verbal gitu. Atau anjing nggak boleh jorok lagi, fuck nggak kenal tadi ngomong jorok, gue buang-buangin. Sering kayak gitu. Jadi nonton dulu yang sebelumnya. Atau yang sisanya tuh ya harus gue akuin pengalaman. Makin sering lu stand up, makin sering lu pinter ngebaca penonton seperti apa untuk menyesuaikan. Kalau lu? Lu ngantuk ya? Enggak sih. Tapi tadi aku mikir. Diketawain sama tuh bapak. Tadi aku mikir biar kalau tadi kan Mas Panji udah jawab perihal yang di semua penonton biar bisa pokoknya menyesuaikan materi kan. Tapi kalau biar emosinya tetap sama, ngebadanin sih teman-teman. Kadang tuh kendala kita ngebadanin semenit 2 menit, udah males. Karena kita nggak ngedenger respon ketawanya, terus kita juga males harus sendiri nggak ada yang dengerin gitu. Tapi menurut saya itu yang ngebuat emosinya tetap terjaga. Jadi ngebananin pun harus kuat, emang harus dilawan biar. Karena kan kita males kan kalau ngebananin itu kan kita ngelempar punchline kan emang nggak ada orang kan, nggak ketawa jadi kayak kita ngerasa aduh males lagi gitu. Tapi emang Harus ya. harus dibadanin gitu. Siapa lagi mau nanya? Bebas? Ya silakan pakai mikrofonnya. Lu kakak beradik ya berdua? Mirip doang, mirip kan? doang. Atau kakak beradik sama ini? Mirip juga kan? Mirip doang. Terus? Halo Bang Panji, Ya. Bang Ristek. Jadi saya mau nanya ini Bang, pertama nama saya Wirs. Wills? Wirs. 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 Wih, baru Ini Bang, Ferguson. saya mau tanya terkait peluang karir orang di belakang layar di industri ini begitu. Karena di komunitas ini Bang, itu awalnya saya masuk sebagai ini fotografer freelance. Nah, sampai keterusan sekarang ini. Nah, Keterusan stand up atau keterusan jadi fotografer? fotografernya. Oh, fotografer. Iya. Nah, pertanyaannya apakah dengan industri sekarang ini kita bisa sebenarnya hidup dari maksudnya industri stand up ini sebagai freelance untuk di stand up ini aja? Soalnya kan saya berpikir begini Bang, saya sekarang punya ini pekerjaan tetap tapi kan nggak tahu itu bakal bertahan sampai kapan. Nah, ke depannya amit-amit kalau misal saya kehilangan itu dan saya kembali ke komunitas ini, apakah bisa Anda hidup dari sebagai orang belakang layar begitu? Tapi lu stand up juga nggak? Enggak. Emang foto aja? Iya. Kerjaan sehari-hari lu apa? Ini tim kreatif di toko laptop. Toko? Toko laptop. Oke. Iya. Ada dua jawaban. Ini jawabannya rada panjang nih, Wirs. Yang pertama, kalau ditanya apakah industrinya oke untuk membuat orang yang kerja sebagai support sistem stand up itu bisa hidup, jawaban jujurnya sebenarnya belum. Itulah tugasnya Comika. Dan harus gue akuin, Comika pun mencoba untuk mencapai itu berat sekali. Jadi Comika itu kan sebenarnya berdiri untuk ngebangun industri. Karena kan di tembok ada tulisan Komika hidup dari karya. Komika tuh nggak bisa hidup dari karya kalau nggak ada industrinya. Jadi industri karena kan duit, silakan. Duit, dibilang industri karena duit yang berputar di kesenian ini banyak. Saking banyaknya, semua bisa kena cipratan. Kalau sekarang, orang nanya, bisa nggak hidup dari stand up? Gue bilang nggak bisa. Kalau ada yang bilang, lalu bisa tinggal di New York. Itu gue. Bukan stand up comedian.
Kalau duit yang berputar di industri stand up itu gede, semuanya itu kena cipratannya. Layer 1 kena, layer kedua masih kena, layer 3 masih kena karena duitnya banyak. Nah, kalau lu jadi fotografer stand up comedy di Jakarta, mungkin masih ada duitnya. Karena duitnya masih ada tapi dikit gitu. Tapi untuk jadi fotografer di Makassar, gua khawatir belum karena industri stand up comedy belum kebangun. Gimana cara nandain sebuah kota itu industri stand up-nya sehat atau enggak? Ada comedy club enggak? Kalau nggak ada comedy club kan tempat komika kerja. Sekarang Comika lagi punya target menghidupkan bisnis stand up comedy. Si Comika Comedy Club ini lagi pengen dibikin rame. Baru aja semalam gue cerita sama para talent di manajemen, kecuali Ristek karena Ristek berak katanya, apa sih lu? Lupa Mas Panji. Gak bisa open mic. Silakan. Jadi sekarang belum, tapi suatu hari pengennya Comika tuh industri stand up itu kebangun sehingga duit yang berputar di kesenian ini banyak, saking banyaknya cipratan itu sampai kena layer-layer bawah. Ketika orang bilang gue pengen hidup dari stand up, dia bisa. Sekarang lebih mungkin ada orang bilang hidup dari gaming karena industri gaming udah matang. Event gaming banyak, lomba gaming banyak, manajemen gaming banyak, perusahaan yang terlibat di industri gaming banyak, media gaming banyak, sekolah gaming ada. Industri stand up comedy nggak ada. Nggak banyak. Sehingga ketika ada orang bilang sama orang tuanya, misalkan ada kakak beradik, kakaknya bilang, saya pengen hidup dari gaming. Bisa, orang tuanya nggak khawatir, dia tahu duit yang berputar di gaming berapa banyak. Anak yang kedua bilang, saya pengen hidup dari stand up, orang tua bilang, belum bisa, nggak ada duitnya. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau lu tanya apakah gue bisa hidup dari stand up, jawabannya tergantung skill lu. Hidup dari fotografi untuk stand up, tergantung skill lu. Kalau bagus mungkin bisa, kalau nggak bagus, walaupun industri matang, namanya juga jelek, siapa yang mau pakai lu? Mana Pio? Lu ngomonglah sama Pio kalau mau. Bagaimana seorang fotografer yang reputasinya gede banget di industri stand up comedy, jago banget, masih terus harus ngambil job-job di luar stand up comedy, foto film, foto event lain dan segala macamnya. Karena dari stand up aja nggak cukup. Padahal dia jago banget foto. Ristek di foto sama dia, langsing. Tapi saya udah langsingan Mas Panji. Betul. Ada tambahan? Nggak ada. Nggak ada. Saya tidak. Kejawab? Yang lain silakan kalau mau nanya. Bebas. Kita nggak nyampe sejam ya, kita jam 2-3 udahan. Biar gue bisa naik ke kamar, pengen tidur. Gue besok jam 5 udah bangun soalnya. Udah bangun. Jam 6 mau lari. Ada yang lagi mau nanya? Silakan. Bebas. Nggak usah canggung mentang-mentang ada senior. Besok komentar gue mana? Lu mulu persen dah? Lu berapa kali jadi opener gue? Ngurus aja saya, Bang. Hah? Ngurus. Ngurus? Opener siapa? Dia semua. Lu semua. Dan ngurus saya kali ini. Enggak ngurus. Oh kemarin ngurus. Iya. Oh iya benar. Oke, siapa lagi mau nanya? Ya silakan, pakai mikrofon tuh. Izin Bang, terima kasih banyak Ya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Deng Upi dari Bone, Bang. Bone. Dari Kabupaten Bone. Panggilannya apa? Deng Upi, Daeng Upi. Daeng Upi. Iya. Daeng Upi. Silakan Daeng. Izin Bang Panji mau bertanya, apa kira-kira sarannya untuk kita komika-komika lokal dari daerah? Khususnya saya dari kabupaten, jauh dari Makassar, mungkin sedikit wejangannya supaya kita bisa menjadi komik yang insya Allah besar juga. Oke, minta masukan untuk jadi komik besar? Ya. Oke. Thank you Daeng Upi. Terima kasih. Mau lu dulu apa gue dulu? Mas Panji aja saya belum besar, gimana mau jawab? Silakan duduk Daeng Upi. Kalau sekarang Daeng Upi, sarannya adalah pindah ke Jakarta. Daeng Upi, kan lu yang pengen jadi komika besar. Kalau sekarang mau jadi komika besar, sayangnya hanya di Jakarta. Sayangnya. Karena ada kota-kota yang komunitas stand up-nya kuat. Makassar salah satunya, Medan misalnya, Jogja misalnya, Surabaya. Tapi kan ujung-ujungnya karirnya di Jakarta. Itulah yang masih sangat disayangkan, masih harus diperjuangkan. Gue bikin industri stand up comedy sehat di Jakarta aja belum berhasil. Jakarta dulu berhasil, sehat semuanya, baru pindah ke Jawa, Jawa pindah ke pulau-pulau lain. Untuk saat ini, sayangnya untuk jadi komika besar harus di Jakarta. Tapi
bukan serta-merta langsung pindah ke Jakarta. Kalau lu nggak bisa menang di Makassar, nggak akan bisa menang di Jakarta. Menang dulu aja di sini. Menang dulu aja lawan yang ini. Lucu aja di antara yang ini. Udah, baru pindah ke Jakarta. Karena di Jakarta, berat. Feelingnya, rasanya itu kayak gue pindah ke New York. Berat. Jago-jago. Sekarang komika di Makassar berapa sih jumlahnya? Berapa kira-kira, Di? Berapa kira-kira? Tidak sampai 30. Nggak sampai 30. Lalu bayangin aja komika di Jakarta berapa? Ada kali 150? Lebih maksudnya. Lebih kayaknya. Bayang nggak? Dari 150 itu mungkin 50%-nya lucu. Walaupun nggak semuanya terkenal, tapi 50%-nya ada kali lucu. Mungkin lebih kali kalau lucu doang. Iya. Kebayang nggak? Lu lawan 30 aja belum tentu menang, mau lawan 150 gitu, kebayang nggak? Jadi bangun dulu karir di sini, belajar bisa stand up-nya di sini. Karena kalau bisa teorinya, pindah ke sana, masalah konteks. Biasanya dari, nggak tahu mungkin yang lain bisa cerita ya, dari daerah pindah ke Jakarta, perjuangannya itu bukan bahwa gue nggak bisa ngelucu, gue nggak bisa bikin orang ketawa, orang Jakarta ketawa, itu beda loh. Gue tahu caranya ngelucu, cuman bikin orang Jakarta ketawa itu beda lagi, karena kan referensi. Di sini lu bisa nge-cheat pakai istilah atau diksi lokal, kena tuh. Lu bawa itu ke Jakarta kan nggak kena tuh. Persis kayak gue juga ngerasain persis kayak orang Indonesia pindah ke New York. Teori stand up sih sama, cuman cara bikin orang New York ketawa dia gimana ya gitu, lama banget waktunya. Sampai nangis gue di New York gak lucu-lucu. Jadi untuk sekarang jawabannya adalah nulis yang benar, belajar stand up yang benar, belajar basicnya. At least bersaing lah sama teman-teman di Makassar sebelum lu berpikir untuk pindah ke Jakarta. Karena sekarang sih ada banyak komika-komika daerah ke Jakarta. Semuanya pada ngomel sama gue. Lu hidup dari karya, sekarang saya pindah ke Jakarta nganggur. Banyak kayak gitu kan. Iya anjing deh emang. Gitulah kurang lebihnya. Itu jawaban gue. Kalau Ristek yang dari Medan ke Jakarta. Ini pengalaman ngerantau aja ya teman-teman. Saya sih ngerasa namaku kedengaran di skena ya, bukan di penonton stand up ya. Kedengaran di skena tuh ya baru belakangan ini. Baru tahun-tahun inilah. Tapi aku ke Jakarta tuh udah dari 2020. Untuk kedengeran di skena aja 4 tahun tuh aku tuh. Apa yang bikin lu dalam 4 tahun itu berubah? Emang penyesuaian untuk bikin orang Jakarta ketawa? Enggak, iya penyesuaian maksudnya nggak tahu. Padahal saya ngerasanya itu kelamaan kayaknya 4 tahun. Atau karena ketika lu di Jakarta jadi lebih sering stand up? Itu Iya. Itu juga. Bisa hampir tiap hari kan stand up. Iya. Jadi emang butuh waktu. Dan kebetulan alhamdulillahnya kerja di Comika jadi banyak ngelihat orang hampir saya 3 tahun hampir setiap hari nonton orang stand up. Kok 3 tahun doang? Hah? Kok 3 tahun doang? Kok nggak lanjut? Dipecut. Sorry sebelum lu lanjut, di Beat lu semalam lu cerita Apa? gue bilang, ada orang yang nanya sama gue kenapa Ristek dipecat Iya. jadi karyawan terus masuk jadi manajemen. Terus gue bilang apa? Ristek itu kalau kerja goblok, kalau stand up lucu. Itu kok ngomong di mana sih? Saya juga lupa Mas Panji, tapi saya ngeliat ada yang mention soalnya. Lupa gue. Oke, terus lanjut silakan. Dia kerja di Comika jadi bisa. Iya, saya aja yang hampir tiap hari nonton stand up, terus bisa tiap hari stand up, butuh waktu 4 tahun untuk bisa kedengeran di skena ya, bukan di industrinya. Jadi paling enggak komik-komik lain tuh tahu ada komika namanya Rizky Teguh gitu, belum pernah nonton. Itu 4 tahun. Nah, satu lagi yang lu mesti sadari adalah yang menarik dari Ristek adalah bahwa dia dalam 4 tahun itu kan bukan cuma belajar stand up, dia belajar untuk bertahan dalam 4 tahun di Jakarta walaupun belum punya karir kayak Jegel. Kebayang nggak? Itu skill tersendiri loh. Dia nyari cara supaya bisa, misalnya ya, gue nggak tahu ini benar atau nggak, tapi dia bilang, gue butuh ada di Jakarta selama mungkin. Pertanyaannya adalah, gimana caranya gue bisa hidup di Jakarta selama 4 tahun? Dia bisa aja setelah setahun pertama dia bilang, anjing nggak bisa gue hidup di Jakarta. Balik. Nah, mungkin dia bisa cerita. Iya. Cerita. Coba cerita. Cerita dia. Kenapa balik? Gue penasaran. Coba pegang mikrofon. Suci udah. Iya. Terus balik nggak? Dipukul Bang Brata, Bang Panji. Dia apa? Dipukul Bang Brata. Dipukul. Menyebar fitnah dia.
Kenapa balik? Aku dipukul Oki beneran lagi, bukan fitnah. Emang lu pernah dipukul? Gara-gara? Banyak lah. Nggak balik. Sering bener. Nggak, tapi kenapa? Apa yang bikin lu balik? Orang tua bang, alasan orang tua. Orang tua lu yang minta. Itu memang susah ya. Bukan ada- minta, dia sendirian. Oh, sendirian. Jadi, nggak ada yang ngejaga. Ah, itu sih beda alasan. Iya. Tapi kalau misalnya orang tua aman-aman aja, tetap balik atau Kayaknya. mencoba, Kayaknya bang. tetap balik. Berarti ada faktor lain. Iya. Hidup di Jakartanya yang tantangan tersendiri. Iya. Ya, itu dia. Itu dia. Sebagai orang yang merantau juga ya, gue sadar bahwa merantau itu tidak untuk semua orang loh. Gak semua orang punya kemampuan Iya, merantau. benar, Gak semua orang. Dan gak ada hubungannya sama kecerdasan, gak ada hubungan sama itu. Emang karakter aja. Ada yang bisa merantau, ada yang nggak bisa merantau. Dan nggak apa-apa, itu mah karakter aja. Ya, thank you. Kejawab ya. Ada yang mau nanya? Yang lain? Silakan. Tuh. Makasih bang. Lu tuh pernah cuci muka nggak sih? mukanya kayak nggak pernah cuci muka. Pernah baru tadi sore kayaknya. Baru bangun bang. Ya. Anjir, baru bangun jam 11. Lebih membalas dari Bonar. Iya. Namanya Makasih siapa? bang. Nama saya Fran. Fran. Sense komedi itu yang mana sih bang? Bagaimana caranya kita mengenalinya dan bagaimana kita melatih sense komedi itu? Nah, Franz namanya? Franz, semua orang tuh punya sense of comedy atau sense of humor. Semua orang punya. Permasalahannya itu cuma dua. Berapa banyak yang satu selera humor, satu selera komedi sama lu? Kalau mau nyaman hidup di stand up, harus nyamain selera humornya sebanyak-banyaknya sekarang. Apakah Panji paling lucu? Ragu gue. Ragu. Paling lucu? Ragu. Tapi yang satu selera sama humor gue tuh cukup banyak untuk bisa bikin hidup dari stand up. Awe tuh. Awe tuh range komedinya luas banget. Orang pintar ketawa nonton Awe, orang goblok juga ketawa nonton Awe. Nggak ngerti tuh gue, itu dia mah bayi ajaib lah dia. Tapi ada juga yang selera humornya tuh nggak banyak yang sepakati bahwa itu lucu. Gue ambil contoh misalnya Levi of Sanusi. Lucu. Nggak semua orang sepakat, jangan itu deh. Indra Firmawan aja. Waktu gue bawa di Pragiwaksono, setengah bilang dia jenius, setengah nggak ngerti lucunya di mana. Nah, pertanyaannya, lu sendiri maunya gimana? Lu mau tetap nyaman dengan selera humor lu? Asah terus, sesuai dengan selera lu, sampai ketemu orang yang sepakat bilang, nah iya nih, dia lucu gitu. Atau kalau emang mau hidupnya nyaman, mesti disamai dengan selera humor kebanyakan. Nah gimana tuh? Dengan mempelajari apa yang mereka suka. Oke, secara topik pada suka ini. Coba deh gue ngomong ke arah sini. Ternyata lumayan kena. Oke, sekarang gimana caranya supaya lebih konsisten kena di topik ini. Kayak gitu-gitu. Jadi emang mesti ngeraba. Lu berapa lama stand up udah? Berapa? Bentar bang. Baru berapa? Baru sekitar setahun. Aman aja. Setahun lumayan. Kalau lu rajin open mic 52 kali berarti. Lumayan. Kalau rajin open mic 52 kali. Itu pun hitungannya dibilang baru 52 kali stand up tuh dibilang baru enggak, dibilang sering juga enggak gitu. Emang ya tengah-tengah lah. Tapi emang butuh waktu. Iya. Kejawab? Ada teman? Menonton sih. Nonton stand up. Iya. Nonton stand up. Makin banyak kita nonton stand up, kan ya emang Mas Panji tadi bilang komedi kan selera kan. Kalau kita nonton stand up seseorang terus kita ketawa, berarti ya dia selera kita. Nonton siapa lagi dia selera kita. Nonton siapa lagi berarti dia selera kita. Dari referensi kita dapat tuh gabungin aja jadi kita kok itu. Iya, gue sering nulis. Tadi di pesawat gue nulis joke untuk besok gara-gara nonton stand up. Besok mau ada 2 joke baru yang mau gue masukin. Gara-gara tadi nonton Shane Gillis. Kadang-kadang kita nonton stand up tuh suka kepikiran, kalau itu joke gue jadinya kayak apa ya punchline-nya. Atau gak ada hubungannya sama sekali. Lagi nonton tiba-tiba naik terus otaknya kemana aja. Sering kayak gitu kan. Emang harus sering nonton stand up, gue setuju. Risek sering nonton stand up, sering liat perempuan telanjang juga. Yes. Yes. Sama seringnya itu. Apa pakai mikrofon coba? Kayak gitu tuh apa? Nonton stand up kan biasa anak-anak banyak yang mentok lah, nggak ada keresahan. Jadi nonton kan kebayang. Iya. Itu boleh. Boleh, dan gue usul sih jangan cuma nonton antar lu juga, nonton yang lain.
biasain nonton klip-klip, kan abang-abang lu kan banyak tuh. Kalau gue sih lagi seneng nontonin Beler. Kebetulan dia rajin naro ke Instagram, dan gak tau ya Beler kalau stand up kayak gampang gitu. Walaupun gue dan dia stylenya beda, tapi kadang-kadang lumayan nambah referensi gitu. Kadang-kadang lu sering nontonin seseorang jadi kebawa kan, gayanya kan. Cobain deh. Kalau gue sih usulnya sering nonton stand up. Lu sekarang lagi seneng nonton siapa di Indonesia? Popon ya? Popon Kerok. Opininya lucu sih, Iya, menarik sih. Opininya Patah-patahnya. jahat aja. Iya, Popon ya. Gue lagi seneng nonton Beler. Popon. Iya. Oke. Ada lagi mau nanya? Ya, silakan. Saya kan belum pernah stand up durasi yang lama tuh Bang. Beda tidak nyusun setlist buat yang 10 menitan, 15 menitan sama spesial? Dan apa bedanya Bang? Kalau beda? Oke. Gua akan cerita dari sudut pandang yang sering bikin spesial, tapi Ristek juga suka stand up 30 menitan. 30 menit itu lama loh menurut gua. Kalau menurut gua kalau udah set 30 menitan ke atas, itu udah teorinya udah beda dengan yang tahu nggak? Lu kan kadang-kadang suka dikasih tahu joke paling lucu taruh paling belakang, joke kedua terlucu taruh paling depan. Atau joke yang paling cepat dapat kita taruh depan. Menurut gua itu udah nggak gitu lagi sih. Karena saking banyaknya joke, kita tuh bener-bener susah loh untuk ngukur mana yang menurut mereka semua adalah joke terlucu. Agak susah. Kalau udah 30 menit ke atas, setiap orang tuh punya joke terlucu versi mereka masing-masing. Di Mensre aja, yang gua anggap joke paling lucu, itu sama penonton tuh beda. Mereka bilang mereka suka joke ini, beda-beda. Nanti lo tonton aja besok kayak gimana. Jadi kalau udah set panjang tuh udah nggak perlu terlalu mikirin joke terlucu paling belakang dan segala macamnya. Kalau gue tuh lebih mikirin gimana caranya, karena gue pelupa ya, gimana caranya nyambung secara logika penceritaan. Besok tonton Mensre deh. Lo akan sadar bahwa dari joke ke joke itu emang sengaja diurutin supaya masuk akal. Supaya gue juga gampang ingetnya. Sisanya yang paling berat dari bikin set panjang itu sustaining. Nahan orang untuk merhatiin. Susah banget. Lagi-lagi besok tonton Mensre. Lo akan ngelihat ada yang aneh di tengah-tengah. Tapi itu sengaja. Itu tempat istirahat. Sengaja. Lo akan bilang, kok nggak politik ya gitu. Tapi itu sengaja. Itu tempat istirahat. Lo akan ngelihat ada joke-joke yang, ntar ada joke yang cukup solid dan cukup berat secara topik. Tapi nanti lo ngeliat ada joke tolol banget. Tapi nanti lo akan sadar bahwa, oh, karena 2 jam. Kebayang gak sih nahan penonton 2 jam gitu. Kalau ada satu hal yang sangat gue banggakan adalah gue ngerasa gue cukup jago untuk bikin yang nonton lupa gue lagi stand up. Jadi kayak dengerin si Panji bertutur aja. Keuntungan itu satu, kalau orang lupa gue lagi stand up, mereka nggak ngelihat ketika punchline datang. Beda ketika lagi nonton stand up kan, setup punchline, lurus patah, itu kan formula. Tapi orang kalau lupa lagi nonton stand up, dia nggak nyangka ketika punchline datang, tiba-tiba lucu aja. Dan itu menurut gue sih itu salah satu yang paling berat dari bikin set lama. Nah ini yang 30 menit gimana? Gimana dia? Kalau aku kan mau bikin spesial tahun depan. Kalau aku kan biasanya stand up. Berkarya. Kalau aku kan biasanya stand up tuh aku bukan yang observasi gitu bukan yang kayak gitu. Tiba-tiba ada premis keluar gitu. Selalu based on experience lah gitu. Biar tetap 30 menit ya. Karena itu pengalaman. Ya diceritain aja sesuai pengalamannya, timelinenya emang seperti itu. Misalnya hari ini ya dia pertama, besok ya beat berikutnya, pas hari ketiga ya beat berikutnya gitu. Enggak. Karena banyak cerita ya, Jo. Iya, banyak cerita Mas Panji. Mas Panji kan udah lihat kan stand up saya? Iya. Ya, itu kan bener. Ya emang ceritanya dari hari pertama sampai hari terakhir aja gitu, bukan sama kayak Mas Panji, bukan yang punchline paling gede taruh di awal, punchline paling betul. Itu aja 10 menit. Iya. Satu cerita tuh. Kejadiannya jadi 10 menit, ya benar. Boleh sedikit? Boleh. Nah, berarti yang paling penting adalah urutan ceritanya. Sesuai kronologi atau gitu. urutan logikanya. Iya, atau urutan logikanya. Nah, milih closing Bang, berarti apa kriterianya? Selain lucu banget bagi si stand-uppers-nya. Ini agak susah nih stand-uppers. Ini agak susah nih, tapi lu bisa ngelihat buktinya di besok. Besok itu punchline terakhir gue tuh bukan
rasa-rasa gue mah bukan joke paling lucunya, tapi paling pas untuk dipakai nutup. Karena setelah lu nonton dari awal sampai akhir, lu akan ngerti, oh iya bener Reng, emang enaknya ditutup kayak gitu. Udah cuman karena enaknya aja kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nulis cerita. Kalau nulis cerita, kalau lu biasa nulis cerita, lu kan tahu cerita itu ditutup dengan sebuah kesimpulan atau sebuah tujuan yang tercapai gitu. Nah, gue sih sekarang milih joke terakhir itu lebih kayak gitu. Emang karena pas. Dan Mensra itu baru ketemu joke terakhirnya tuh kayaknya 2 open mic sebelum mulai tour. 2 open mic. Jadi emang gue tuh bingung nutupnya gimana ya, belum nemu nutupnya gitu. Tapi dicari terus, gimana caranya ya? Secara logika harusnya apa ya di sini ya? Terus ketemu premis yang ada di situ. Di gua, setelah gua perhatiin setnya, gua baru tahu menjelang jalan tour bahwa ini mesti ditutup dengan cerita bahwa solusi dari masalah ini tuh rakyat Indonesia. Abis itu gue mulai, oke, berarti joke-nya apa yang mewakili itu ya? Gitu lah kurang lebih. Ya, tapi gue tahu penuturan gue tuh mungkin susah untuk dibayangkan ya. Gue juga agak susah untuk menjelaskannya secara teori. Lebih ke pengalaman aja. Ada gimana nanya? Silakan bebas. Masih rambutnya gondrong ngeliatin gue sambil begini gitu. Kayak sayang gitu deh. Kepalanya miring gitu. Ya, siapa lagi mau nanya? Kita punya 5 menit terakhir ya. Sebelum Ristek musik ke kamar karena ada berondong nungguin di kamar. Anjay. Mari, siapa lagi mumpung masih ada waktu? Wah, baru datang nih ya? Lu baru datang ya? Kasian. Sisa dikit. Nonton di YouTube katanya. Nunggu ini naik ya. Siapa lagi mau nanya? Masnya juga mau nanya? Enggak? Ya boleh nanya lagi. Pakai mikrofon? Ya, mungkin ini terakhir Bang. Boleh? Tergantung kalau jawabannya pendek, tidak. Masih ada waktu. Ya. Jadi Bang, apakah kita ini yang saya sudah lumayan lama. Berapa lama? Kurang lebih 9 tahun Bang. 9 tahun? 2015, hampir 10 tahun Bang. Dari 2015? 2015 okay. September Bang. Ya. Sudah hampir 10 tahun, tapi sampai sejauh ini belum pernah ada mini show ataupun special show. Pernah atau nggak pernah, sorry? Belum pernah Bang. Belum pernah, oke, terus? Mungkin apakah sudah sekitar selama itu Bang, sudah pantas untuk bikin show kecil-kecilan atau mini show lah? Apakah pantas? 9 tahun, oke. Iya, Bang. Kasih nama siapa, Mak? Dengupi Bang. Dengupi. Sebenarnya layak atau enggak tergantung kenapa Dengupi mau bikin spesial. Gue tuh tipikal orang yang kalau mau bikin spesial mah bikin aja. Ada tipikal orang yang saya nunggu punya fans dulu untuk bikin spesial. Boleh juga. Tapi ada juga orang yang pengen nyobain, bisa nggak ya gue sejam? Cobain aja. Sekarang ada bukan banyak, ada orang-orang, lu semua nggak tahu namanya siapa, udah bikin spesial. Ada orang-orang, bukan anak stand up Indo bahkan, udah bikin spesial. Ada. Nah, dan ada yang lucu, ada yang tidak. Contohnya Fuad Naim. Fuad Naim bukan anak stand up Indo, udah bikin spesial, lucu. Ada lagi seorang, dia tuh kayaknya penulis atau konten kreator, terus bikin spesial. Namanya siapa? Bukan anak stand up Indo. Ada juga, kalau Viru di sana, tuh tau nggak Viru di sana? Iya, itu komik. Dia tuh stand up Indo mana ya? Jaksel kalau nggak salah. Jaksel, tapi dia juga anak pecahan. Tapi siapalah yang tahu? Fador juga mungkin nggak pernah tahu nih orang, tapi bikin spesial. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang bikin spesial karena pengen nyobain aja, gue bisa nggak ya panjang. Ada yang bikin spesial karena gue mau mulai ngebangun fanbase gue, boleh juga. Ada yang bikin spesial karena anjir gue udah punya 9 tahun joke nggak pernah gue rekam gitu, jadiin barang lah gitu, biar nggak lenyap aja gitu di bawah angin gitu. Bahwa gue tuh pernah bikin joke-joke kayak gini, bikin aja. Nah, makanya tergantung Dengupi bikin spesial tujuannya apa. Kalau tujuannya nyari untung, gue pengen dapat duit dari sini, belum, nggak langsung dari spesial pertama. Tapi kalau Dengupi bilang pengen ngetes atau Dengupi bilang pengen nyoba, kalau gue bikin spesial ada yang mau nonton nggak ya? Gak apa-apa, cobain aja.
Bahrul Alam itu spesialnya banyak banget bahkan. Di depan, di kafe aja. Di kafe dekat kampusnya dia. Gak apa-apa, biarin aja orang pengen. Nah, jadi penentunya nggak perlu 9 tahun, nggak perlu nanya 9 tahun tuh, kok gue belum bikin spesial ya? Ya nggak harus. Dan kalau menurut gue ya, mungkin Ristek beda ya. Kalau ada yang bilang, lu lucu aja belum, ngapain bikin spesial? Lah tergantung, kalau misalkan tujuan gue adalah justru lebih ke pengen ngetes apakah gue bisa set panjang, ya terserah, gue mah nggak peduli. Jangan jauh-jauh deh. Iwel, manusia pertama yang bikin spesial, itu ngundang teman-temannya, minjem duit untuk bayar GKJ, Gedung Kesenian Jakarta, ngundang teman-teman kampusnya untuk nonton. Biarin aja, terserah. Bebas menurut gue. Jadi kalau mau bikin spesial hayu, walaupun sudah 9 tahun, udah 9 tahun gak bikin spesial, juga nggak apa-apa. Bebas. Tergantung mau. Ya. Artinya gini, kalau bikin spesial ternyata yang nonton cuma 5, ya nggak apa-apa. Orang pengen. Baik nggak? Gitu. Ada teman? Nggak ada sih. Layak, Daeng. Layak. Bikin aja, nggak apa-apa. Dia aja mau bikin. Emang harus muka tembok. Kadang emang teman-teman suka ngomongin kan. Iya. Tai lah sama mereka gitu. Apaan sih lu gitu? Emang harus gitu. Ya biarin aja. Biarin aja. Alasan orang bikin spesial kan beda-beda. Beda-beda. Sekarang kalau misalkan lu ternyata diem-diem kanker gitu, terus lu sebelum meninggal pengen punya karya, mau ngomong apa? Bikin aja, bebas. Mereka nggak tahu kan, ntar lu diketawain, terus Doi Ngupi ngapain bikin spesial? Tiba-tiba 6 bulan kemudian meninggal, lu ngomongin Doi Ngupi bikin spesial lo gitu. Gitu ya? Oke kalau gitu. Waktunya sudah habis, terima kasih banyak. Ristek, ada yang mau ditambahin? Tidak ada. Oke kalau gitu, sampai ketemu besok. Feeling gue sih mengatakan tahun ini gue nggak marah-marah sih. Feeling gue mengatakan tahun ini gue gak marah-marah. Ya, biasanya iya, tapi kayaknya sih enggak. Itu aja dari gue, abis ini kita foto-foto bareng ya. Makasih banyak semuanya, thank you, bye.